Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang nahwu. Kita untuk materi pertama, kita sebelumnya harus tahu terlebih dahulu apa itu nahwu. Kenapa kita harus belajar nahwu? Nah, nahwu ini penting karena ini salah satu dari cabang ilmu yang ada di bahasa Arab. Karena kita harus tahu dengan ilmu nahwu ini kita akan lebih bisa mudah untuk mengartikan dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita belajar ke materi atau masuk ke dalam materi selanjutnya, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu ilmu nahwu. Kita masuk di ta'rif ilmu nahwu. Nahwu secara bahasa ini banyak sekali makna nahwu, tapi di sini Ustadz ngambil satu aja yang banyak dipakai oleh para ulama nahwu, bahwasanya nahwu lugatan itu adalah al-qasdu ataupun maksudnya. Misalnya masyaitu nahwahu. Masyaitu nahwahu berarti saya berjalan menuju dia, menuju kamu. Masyaitu nahwaka, saya berjalan menuju kamu. Nah, berarti di sini nahwu itu berarti maksud, ya. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, ya, nahwu adalah huwa al-ilmu alladhi yu'rafu bihi halata awahiril kalimah min haitsul i'rab wal bina. Jadi nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang akhir dari sebuah kalimat. Ya, akhir dari sebuah kalimat min haitsul i'rab wal bina. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada kata i'rab dan bina. I'rab itu adalah yang akhiran katanya bisa berubah. Kalau bina itu yang akhiran katanya tetap tidak bisa berubah. Contohnya ilmu nahwu adalah ketika kita belajar bahasa Arab, kita ngafal dulu, misalnya kalian di ibtidaiyah, di ngaji sore biasanya itu diajari bahasa Arab. Nah, di sini biasanya diajari kita hafalan bahasa Arab, di situ ada roksun, ada qalamun dan lain sebagainya. Itu kenapa akhirannya bisa un. Kemudian ketika kita membaca bahasa Arab yang lainnya, itu kenapa akhirannya bisa berubah? Bisa menjadi a, bisa menjadi i, bisa menjadi u dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kita pelajari dalam nahwu. Nah, paham ya sampai sini? Ini adalah tentang pengertian ilmu nahwu. Selanjutnya kita akan belajar masuk ke materi tentang ilmu nahwu. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah jumlah mufidah. Pastinya ketika kita ibaratkan ini adalah seperti orang yang baru belajar ngomong. Karena kalau kita mau belajar bahasa asing, itu seperti kita baru mau belajar ngomong. Nah, ketika kita melihat anak kecil yang mau belajar ngomong, itu kan pasti dia belajar dari pertama bagaimana dia bisa menyusun kalimat yang ketika dia ngomong, orang yang diajak bicara itu paham. Nah, di sini kita belajar yang pertama adalah jumlah mufidah. Jumlah mufidah adalah susunan kata, yang nanti kita masuk di kaidahnya, susunan kata yang ketika kita mengucapkan itu orang yang berada di depan kita atau orang yang sedang kita ajak bicara itu paham. Itu namanya jumlah mufidah. Nah, kita masuk ke contoh. Yang pertama adalah al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Kemudian yang kedua asyamsu tali'atun. Yang ketiga syamma aliyun wardatan. Yang keempat qatafa muhammadun zahratan. 5 ya'ishu samaku fil ma'i. Yang keenam yaksurun nakhailu fi misra. Ya, jadi ini ada contoh nomor 1 sampai nomor 6. Contoh yang pertama dan yang kedua, al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Kemudian yang kedua asyamsu tali'atun, matahari itu terbit. Nah, di sini kita perhatikan nomor 1 dan nomor 2 itu terdiri dari dua
kalimat. Yang kalimat yang pertama, maksud kalimat di sini adalah kata. Ya, terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah al-bustanu, kata yang kedua adalah jamilun. Kemudian nomor dua, kata yang pertama adalah asyamsu, kemudian yang kedua tali'atun. Nah, nomor satu dan nomor dua terdiri dari dua kata. Nah, nomor tiga dan nomor empat itu ada syamma aliyun wardatan. Itu terdiri dari berapa kalimat? Terdiri dari tiga kalimat. Yang pertama adalah syamma, kemudian aliyun wardatan, yang artinya Ali mencium bunga wardah, mawar. Itu terdiri dari tiga kalimat. Begitu juga ke nomor yang keempat, qatafa Muhammadun zahratan. Di situ ada tiga kalimat juga, ada qatafa, ada aliyun, sama zahratan. Nah, di situ terdiri dari tiga kata. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu berarti kata. Di sini tadi saya sering menyebut kalimat. Qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa di situ artinya adalah memetik Muhammad zahratan. Muhammad memetik bunga. Itu terdiri dari tiga kalimat. Begitu juga yang ke lima, ya'ishu samaku fil ma'i. Air hidup, ikan hidup di dalam air. Itu terdiri dari empat kalimat atau empat kata. Di situ ada ya'ishu, ada as-samaku, kemudian fi al-ma'i. Kemudian yakturun nakhilu fi Misra, banyak kurma di Mesir. Nah, ini terdiri juga sama, terdiri dari empat kata, yakturu, an-nakhilu, fi, dan Misra. Nah, jumlah mufidah bisa kita ambil, kita simpulkan dari al-amthilah, dari contoh-contoh yang sudah dipaparkan, bahwasanya jumlah mufidah itu minimal terdiri dari dua kata. Tidak bisa jumlah mufidah atau sebuah perkataan kalam itu terdiri hanya dengan satu kata. Kenapa? Karena kalau jumlah itu hanya terdiri dengan satu kata, orang yang kita ajak bicara itu tidak paham. Di situ tidak bisa disebut sebagai jumlah mufidah. Kenapa? Karena orang yang kita ajak bicara tidak paham. Nah, selanjutnya kaidah. Ini adalah kaidah dari jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah adalah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalam. Jadi sebuah susunan kata yang bisa memberikan faidah yang sempurna. Faidah di sini adalah kefahaman kepada orang yang diajak bicara. Jadi orang yang diajak bicara itu paham tentang apa yang ia ingin katakan. Nah, ini adalah jumlah mufidah. Kemudian selanjutnya al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimataini wa qad tatarakkabu min aktsar wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Jadi jumlah mufidah qad tatarakkabu min kalimataini. Jumlah mufidah itu terkadang terdiri dari dua kalimat. Seperti yang contoh nomor 1 dan nomor 2 tadi, yaitu al-bustanu jamilun. Ini contoh dari bahwasanya jumlah mufidah itu bisa atau kadang terdiri dari dua kalimat. Waqat tatarakkabu min aktsar, dan kadang lebih dari dua kalimat ataupun dua kata. Contohnya seperti tadi syamma aliyun wardatan, kemudian ada ya'ishu samaku fil ma'i. Nah, itu lebih dari dua kata. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Dan setiap kalimat, setiap kata yang berada di situ itu semuanya bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Maka di sini jumlah mufidah itu adalah susunan kata yang ketika kita ngomong orang yang kita ajak bicara itu paham. Kemudian jumlah mufidah tidak bisa terdiri dari satu kata. Kenapa? Karena kalau terdiri hanya dengan satu kata itu orang yang kita ajak bicara tidak paham. Contohnya kita ngomong sama orang yang berada di depan kita, al-masjidu ataupun masjidun dan lain sebagainya. Nah, orang yang di depan kita itu tidak paham apa maksud dari kita, atau al-masjidu kabirun, al-masjidu wasi'un, itu dia tidak paham. Kenapa? Karena jumlah mufidah tidak bisa terdiri hanya dari satu kata. Ya. Antum benar? Ya, nastamir. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh, kita masuk ke praktek. Nah, di sini ada contoh al-bustanu
jamilun. Ini terdiri dari dua kata. Nah, misalnya Ustadz ngomong satu saja, al-bustanu. Orang yang mendengar paham nggak? Tentunya tidak, dia akan bertanya-tanya, apa al-bustanu? Al-bustanu wasion kah? Al-bustanu jamilun kah? Al-bustanu kabirun kah? Dan lain sebagainya. Itu tidak bisa memahamkan, sehingga yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai jumlah mufidah. Akan tetapi kalau ditambahkan dengan jamilun, al-bustanu jamilun, al-bustanu ditambah jamilun, maka jadinya al-bustanu jamilun. Ketika Ustaz ngomong al-bustanu jamilun, orang yang diajak ngomong paham pastinya, oh bustan itu indah, oh kebun itu indah. Nah, ini masuk dalam kategori jumlah mufidah. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Itu tadi adalah contoh yang terdiri dari dua kata. Ini kita masuk contoh yang terdiri dari lebih dari dua kata. Di situ ada yang zilul mataru minas samai. Nah, ini kata yang pertama adalah yang zilu. Kemudian yang kedua al mataru, yang zilul mataru minas samai. Ini terdiri dari berapa kata? Terdiri dari 4 kata. Di situ ada yanzilu, ada al-mataru, kemudian min dan as-sama. Itu ada 4 kata. Nah, di sini jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya jumlah mufidah itu adalah susunan kata yang ketika kita ngomong orang yang kita ajak bicara paham. Tarkibul ladzi yufidu faidatan tamah. Jumlah mufidah disebut juga sebagai kalam atau ucapan perkataan. Kemudian al-jumlatul mufidatu qad tatarakabu min kalimataini. Jumlah mufidah itu terkadang terdiri dari 2 kalimat sebagaimana yang kita bahas di awal tadi, al-bustanu jamilun wa qad tatarakabu min aktsar. Dan kadang jumlah mufidah itu terdiri dari lebih dari 2 kalimat sebagaimana yang kita pelajari sekarang ini. Yanzilul mataru minas samai. Itu terdiri dari 4 kalimat atau 4 kata. Nah, itu adalah materi pertama dari jumlah mufidah. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Nanti kita akan praktek lebih banyak insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada masukan, kita lanjut di tim ya, di meeting. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi